Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi untuk pertemuan kali ini. Mungkin kita akan berkenalan dengan yang namanya Microsoft Excel ya. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang pembelajaran Microsoft Excel, kita alangkah lebih baiknya untuk berkenalan dulu. Mungkin untuk beberapa orang atau beberapa siswa ini sudah tidak aneh atau tidak. Mungkin kalian juga suka melihat simbol-simbol pada komputer atau laptop kalian itu seperti ini. Di sebelah kanan ada juga mungkin yang seperti ini. Ini merupakan simbol-simbol dari aplikasi Microsoft Excel ya. Nah, mungkin kalian juga pada file atau folder kalian suka melihat file ekstensi seperti ini. Ini berarti file yang dibuat menggunakan Microsoft Excel atau dikerjakan pada Microsoft Excel ya. Nah, untuk kalian ketahui Microsoft Excel ini merupakan saudara dari Microsoft Word dan PowerPoint dan sebagainya. Nah, ini merupakan aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation ya. Nah, selanjutnya ini merupakan langkah masuknya. Cara menggunakan Microsoft Excel untuk memasukinya ini Bapak sampaikan secara umum, jadi bisa digunakan di Windows 98, terus di Windows 2000, Windows 7, Windows 8 dan sebagainya ya, hingga saat ini. Maka masuknya secara umum itu yang pertama klik Start, biasanya berada pada bagian kiri bawah ya, itu biasanya ada bagian kiri bawah yang berbentuk atau berwarna 4 warna, terdiri dari 4 warna. Ada yang bulat, ada yang kotak, seperti itu. Bila ditunjuk itu namanya Start. Lalu kemudian klik All Program, ya. Klik All Program. Nanti di sana terdapat atau keluar program-program yang ada pada komputer kalian. Lalu pilih dan klik Microsoft Office, ya. Kemudian setelah ketemu, klik Microsoft Office Excel ya. Nanti tampilan akan keluar. Nah, fungsinya Microsoft Excel ini memiliki banyak fungsi juga. Biasanya tidak melenceng dari yang namanya angka, karena kebanyakan atau kebutuhannya digunakan untuk mengolah angka. Nah, biasanya Microsoft Excel ini berfungsi untuk membuat, mengedit, menganalisa, serta meringkas data ya. Bisa juga untuk melakukan penghitungan aritmatika dan statistika. Jadi maksudnya penghitungan aritmatika itu adalah penghitungan yang berdasarkan dengan rumus-rumus matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Dan statistika itu bisa juga digunakan untuk melakukan penghitungan dengan perumpamaan atau dengan bahasa kalian ya, seperti itu. Nah, ini yang utamanya adalah untuk membuat dan menyusun laporan baik dalam bentuk tabel, grafik ataupun diagram ya. Jadi Excel ini bisa membuat data berbentuk tabel. Grafiknya juga bisa dibuat atau diagramnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini tentang tombol-tombol yang ada pada keyboard ya, yang berfungsi pada Microsoft Excel. Di antaranya itu ada space bar atau spasi ya. Ini untuk menambahkan jarak huruf. Terus ada juga yang namanya enter. Ini berfungsi untuk mengunci data ya. Kalau misalkan data yang kalian masukkan sudah selesai.
Terus Shift untuk membuat huruf kapital. Tab memindahkan pointer ke sebelah kanan sel. Lalu Escape untuk membatalkan perintah atau fungsi. Backspace menghapus karakter sebelah kiri kursor. Dan Delete untuk menghapus karakter di sebelah kanan kursor. Insert ini untuk menyisipkan karakter. Ada juga Caps Lock, ini untuk mengubah teks menjadi huruf kapital. Kontrol panel atas itu untuk memindahkan pointer ke awal worksheet. Kontrol panel bawah itu kebalikannya untuk ke akhir worksheet ya. Page up untuk menggulung halaman ke atas. Lalu page down juga untuk menggulung satu halaman ke bawah. Panah atas itu untuk memindahkan satu baris atau satu sel ke atas. Panah bawah untuk memindahkan ke bawah, kiri untuk ke kiri dan kanan untuk ke kanan. Nah, kebanyakan dari sini ini merupakan tombol kontrol, jadi yang mengontrol pekerjaan kalian ya. Di samping ini, di samping tombol keyboard yang ini, ada juga simbol-simbol yang ada pada keyboard ya. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, ini memiliki fungsi dalam penggunaan Microsoft Excel. Di antaranya ini ada plus, minus, garis miring, bintang, percentage, panah atas sama dengan panah kanan, panah kiri. Nah, ini berfungsi untuk plus ini untuk melakukan perintah penambahan atau menambah. Minus itu untuk pengurangan, garis miring atau slash itu untuk pembagian, bintang untuk perkalian, persen untuk melakukan perintah atau penghitungan persentase. Panah atas itu untuk perpangkatan, sama dengan untuk perbandingan ya. Panah kanan ini untuk perbandingan lebih besar. Sebaliknya yang ke kiri itu untuk perbandingan lebih kecil. Panah kanan sama dengan perbandingan lebih besar atau sama dengan, panah kiri sama dengan perbandingan lebih kecil atau sama dengan, panah kiri kanan itu perbandingan tidak sama dengan. Jadi nantinya dengan rumus-rumus atau dengan simbol-simbol ini kalian bisa melakukan penghitungan seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke program aplikasinya. Nah, cara masuk aplikasinya, pertama tadi klik Start. Nah, ini pada kiri bawah, pojok kiri bawah biasanya. Untuk yang standar ini ada di pojok kiri bawah. Bila ditunjuk keluar namanya Start. Ya. Tapi kalau misalkan udah diedit, ada yang di kanan, di bawah, di atas dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. Dicari dengan bentuk ini, klik Start pertama, lalu klik All Program. Nah, cari Microsoft Office. Ya, lalu Microsoft Excel. Nah, silakan dipilih. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Excel ya. Nah, berbeda dengan Microsoft Word. Bentuk Microsoft Excel ini tampilannya berupa sel atau kotak-kotak seperti ini, ditandai dengan bagian atasnya dengan huruf A, B, C dan sampai dengan sekian dan lain sebagainya. Lalu juga di bagian kirinya ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4 dan sampai seterusnya. Nah, ini penanda ini ya
Penanda ini, penanda huruf dan penanda angka ini mempunyai informasi yang berbeda. Untuk huruf, ini yang ditandai dengan huruf, berarti ini dari A sampai ke bawah itu dan di blok. Ini disebut dengan kolom, ya. Kolom A, B, C, berarti kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nah, apa yang dimaksud dengan kolom? Kolom ialah deretan sel. Sel itu satu kotak ini. Berarti deretan sel dari atas ke bawah, ya. Jadi di sini nantinya berarti ada sel kolom A, kolom B, kolom C dan lain dan seterusnya. Lalu yang di sampingnya itu ada yang namanya yang ditandai dengan angka. Ini 1, 2, 3 dan lain sebagainya sampai seterusnya. Ini disebut dengan baris. Ya. Baris itu adalah baris atau row dalam bahasa Inggris. Ini adalah deretan sel dari kiri ke kanan. Ya. Berarti ini row 1 atau baris 1, baris 2, baris 3 dan lain sebagainya. Ya. Kalau misalkan sel itu hanya satu kotak saja. Misalkan di sini kita klik di posisi yang Bapak tunjuk. Ini ditandai ada yang terang. Ini merupakan sel C5. Kenapa C5? Karena posisi selnya ini berada pada kolom C di baris 5, ya. Di sini juga dapat dilihat atau kalian lihat pada alamat sel. Nah, ini name box-nya. Ini adalah alamat sel. Nah, selain itu, kalau misalkan kita perhatikan ya lembar kerjanya, lembar kerja Microsoft Excel ini hampir sama dengan Microsoft Word atau PowerPoint. Hanya saja ada beberapa perbedaan di sini. Di sini bersamaannya terdapat title bar atau baris judul di paling atas, ya. Lalu bagian kirinya ini ada quick access, ya. Ada print preview, undo, redo, save, dan sebagainya. Lalu di sini juga ada yang namanya menu bar atau barisan menu, mulai dari file, home, insert, page layout, formulas, data review, view. Nah, ada juga menu ribbon atau pada istilah sebelumnya kita kenal dengan toolbar, kotak peralatan. Ini ribbon ini adalah tampilan dari menu bar. Nah, insert ribbonnya. Seperti itu. Di sini juga untuk persamaannya ada batang penggulung, ya, atau scroll bar. Bagian bawahnya juga ada, ya, seperti itu. Nah, yang membedakannya mungkin seperti ini. Di sini untuk di Excel itu ada yang namanya alamat sel atau name box di sini, ya. Terus di sini juga ada yang namanya area edit. Ini tempat memasukkan data seperti itu, ya. Terus yang sudah pasti di sini perbedaannya digunakan sheet. Sheet ini adalah lembar kerja aktif. Biasanya untuk yang standar, untuk yang normal, ketika kalian membuka Microsoft Excel, ini jumlah sheet-nya pasti ada 3 atau disediakan 3 lembar kerja aktif oleh Microsoft Excel. Hanya saja ini sudah ada pengaturan, jadi yang punya Bapak hanya satu saja yang ditampilkan. Jadi walaupun hanya satu, nantinya kalian bisa menambahkan worksheet kalau misalkan kekurangan. Nah, di sampingnya ada tanda tambah ini, kalian bisa klik, ya, untuk menambahkan. Nah, seperti ini, ya. Bisa juga ditambahkan lagi 3, sheet 3. Nantinya ini juga bisa dirubah, ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan menjadi T1. Seperti itu dan lain sebagainya.
Nah, kita kenali dengan istilah-istilahnya ya. Yang pertama itu pada Microsoft Excel itu ada yang namanya cell. Cell itu adalah satu kotak yang ada pada lembar kerja. Nah, satu sel ini dapat menampung satu data. Ya. Misalkan di sini kita buat nama. Ya. Sini kelas. Nah, ini. Ya. Jadi satu data saja. Ya. Nah, ketika kalian ada kesalahan, misalkan ini harusnya nama lengkap. Nah, kalian tidak bisa secara langsung menambahkan di sini. Kalau misalkan di Word itu kalian misalkan untuk merubahnya atau mengeditnya nama lengkap itu bisa saja langsung arahkan pointernya atau arahkan kursornya. Kalian langsung tambahkan kekurangannya. Kalau misalkan di Excel itu bila kalian langsung menambahkan secara tidak langsung, data yang pertama itu akan terhapus. Ya, akan terhapus. Jadi kalau misalkan mau menambahkan, bisa kalian di sini juga dapat dilihat di area edit, ya. Kalian letakkan pada area edit. Nah, secara tidak, jadi ini tidak akan hilang datanya, tapi ditambahkan seperti itu, ya. Lalu yang kedua ada istilah range. Ya. Pada Microsoft Excel itu ada istilah range. Range itu adalah gabungan sel, ya. Bila ini hanya satu sel A1, sel A3, ini sel B3, ini satu sel. Yang namanya range itu adalah gabungan sel, misalkan seperti ini. Nah, ya, gabungan dua atau lebih sel pada Microsoft Excel itu disebut dengan range, ya, seperti itu. Terus tadi ada yang istilah yang namanya kolom, itu deretan sel dari atas ke bawah. Lalu ada istilah row atau baris, itu deretan sel dari kiri ke kanan, ya. Nah, di sini kelengkapannya, kalau misalkan kalian juga bisa merubah atau editing sel atau kolomnya, ya. Misalkan seperti ini. Ini nama lengkap, tapi oleh kalian tidak terlihat secara jelas, hanya nama lengkap saja, ya. Nah, ini si kolom ini bisa diperlebar, ya, disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Caranya, misalkan kalian simpan pada selnya, lalu kalian pada menu bar itu pada menu home, cari toolbar format, ya. Lalu kalian gunakan untuk memperlebar, berarti kolom yang diperlebar itu berarti kolom width, ya. Standarnya ini 8,08 ukuran kolomnya. Kalau misalkan akan memperlebar, berarti harus angka yang lebih tinggi, ya. Misalkan kalian masukkan 15. Oke. Secara otomatis ini untuk kolom A ini lebarnya menjadi 15, ya. Nah, cara memperlebar ini juga memperlebar dan menyempitkan. Ini juga ada beberapa cara, ya. Di antaranya tadi yang pertama menggunakan format. Ada juga mungkin kalian dengan cara mengarahkan pada perbatasan
kolom. Nantinya akan terlihat tanda panah yang menjadi seperti angka tanda tambah dengan panah bagian kiri kanannya. Lalu kalian klik, tahan, geser sesuai kebutuhan. Misalkan diperlebar menjadi seperti ini. Kalau misalkan diperkecil menjadi seperti ini. Ya. Seperti itu. Atau juga kalau misalkan pengen secara otomatis, kalian bisa juga mengarahkan pada perbatasan selnya, lalu double klik secara cepat. Nantinya menyesuaikan dengan data yang ada pada selnya. Seperti itu. Ya. Nah, untuk perkenalan, mungkin bisa kalian coba pada aplikasi yang kalian punya, baik di laptop, baik di PC, ataupun itu di smartphone yang kalian miliki. Ya, silakan, selamat mencoba. Untuk pertemuan kali ini, untuk pembelajaran kali ini, materinya cukupkan sampai situ tentang pengenalan. Microsoft Excel-nya Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.